Wanita yang sedang merokok ini memiliki kekuatan super. Dia juga seorang gadis salon. Xiao Li dapat melihat pikiran seseorang saat sedang mencuci rambut pelanggan. Di bawah air yang mengalir, dia tahu apa yang dipikirkan pelanggan itu. Dia melihat pelanggan pertama ini baru saja berkencan dan memberikan bunga kepada teman kencannya. Mereka saling bergandengan tangan. Ini adalah rahasia seorang pria. Pelanggan wanita kedua adalah seorang pasien depresi. Tiap hari dia berpikir untuk bunuh diri. Tapi setiap dia melihat ke bawah, wanita ini kembali mengurungkan niatnya. Pikiran pelanggan ketiga ini yang paling sering Xiao Li lihat. Setiap hari yang dipikirkan pria ini adalah wanita. Mungkin karena dia seorang pria single. Bahkan sedang mencuci rambut pun dia memikirkan hal kotor. Editannya terlalu aneh. Walaupun Xiao Li memiliki kekuatan seperti itu, tapi dia tidak pernah beritahu kepada siapapun. Hari ini salon kedatangan seseorang, Xiao Wang. Xiao Wang dengan terampil berbaring di hadapan Xiao Li. Seperti biasa Xiao Li pun mencuci rambut Xiao Wang. Di bawah air yang mengalir, Xiao Li menyadari, Xiao Wang berbeda dengan orang lain. Xiao Wang mengingat masa kecilnya. Dan lebih anehnya ada Xiao Li di dalam pikiran itu. Ternyata dulu Xiao Wang adalah teman sekolahnya. Xiao Wang selalu menyimpan sendiri dan tidak berani mengatakan. Terkadang Xiao Wang diam-diam menaruh permen di mejanya. Xiao Li bahkan tidak tahu akan hal itu. Tapi sekarang Xiao Li telah melihatnya. Setelah Xiao Li mengetahuinya, Xiao Li sangat senang. Tapi dia juga sangat tegang. Karena dia tidak pernah tahu ternyata ada orang yang mencintainya. Xiao Li tidak tahu bagaimana cara mendekati Xiao Wang. Di saat Xiao Wang akan pergi, dengan inisiatif, Xiao Li menyapanya. Mereka pun mulai akrab. Suatu kali mereka mengobrol. Xiao Li pun akhirnya mengetahui. Xiao Wang adalah seorang psikolog. Kebetulan itu adalah profesi yang dia pernah impikan. Mereka membahas kehidupan, lalu membahas tentang impian. Sambil mengobrol, mereka pun pulang bersama. Seiring waktu mereka pun akhirnya pacaran. Dan tidak lama kemudian Xiao Wang melamar Xiao Li. Xiao Li pun menerima lamarannya. Setahun kemudian, Xiao Li hamil. Pekerjaan Xiao Wang semakin sibuk. Terkadang dia bahkan pulang larut malam. Dan terkadang dia mendapatkan panggilan dan bergegas keluar. Tapi anehnya, semenjak mereka menikah, dia tidak mengizinkan Xiao Li mencuci rambutnya lagi. Dia juga tidak memperbolehkan Xiao Li mendatangi kantornya. Hal ini membuat Xiao Li curiga. Sampai suatu hari, kebetulan Xiao Wang baru saja keluar. Xiao Li menemukan handuk rambut yang dipakai suaminya. Dia mengeringkan handuknya, hingga mengeluarkan air dari handuk itu. Dari air itu dia melihat, ada sepasang kaki. Dia melihat tangan suaminya menyentuh kaki itu. Dan juga melihat sebuah nomor kamar. Kamar nomor 304. Apakah selama ini Xiao Wang membohonginya? Bagaimana seorang psikolog bisa menyentuh kaki seorang wanita? Kemudian Xiao Li bergegas keluar. Dia mengikuti suaminya sampai di sini. Ini adalah sebuah salon kuku. Xiao Li berpura-pura menjadi pelanggan di sana. Di dalam dia melihat berbagai macam wanita. Sambil berjalan, akhirnya dia menemukan kamar 304. Xiao Li berdiri di depan pintu dan mencuri dengar. Dia mendengar suara suaminya dan wanita lain. Xiao Li langsung menerobos masuk. Wanita di dalam baru saja pergi. Xiao Li berpura-pura menjadi pelanggan dan duduk. Saat dia memasukkan kakinya ke dalam ember, Xiao Wang pun mengenalinya. Lalu Xiao Li melepaskan maskernya dan bertanya, apa yang terjadi? Xiao Wang tidak dapat menutupinya lagi. Dia diam dan menyiram air di ember ke kepalanya. Dari air ini, Xiao Li pun melihat. Ternyata Xiao Wang juga memiliki kekuatan super. Dia melihat pikiran seseorang melalui air cucian kaki. Bahkan dia setiap hari mencuci kaki pelanggannya, untuk melihat isi pikiran pelanggan itu, dan membantu pikiran psikis mereka. Akhirnya Xiao Li mengerti. Ternyata dia sudah salah paham kepada suaminya. Semenjak itu, mereka membuka sebuah kantor konsultasi. Yang satu menjadi konsultasi psikologi pedikur. Yang satu menjadi konsultasi psikologi tata rambut. Mereka membantu orang mengatasi masalah. Dan akhirnya mereka saling percaya dan hidup bahagia.
Ini pertama kalinya, pria membawa pacarnya pulang ke rumah untuk nginap. Tapi baru sampai rumah, dia tidak bisa tertawa, karena miskin. Di rumahnya masih ada 4 orang teman kamar. Jadinya tidak bisa, dan pacarnya sedikit ragu, tapi tetap saja menutup pintu pelan-pelan. Kemudian pacarnya berkata, dia tidak mungkin bisa bersama dengannya, karena dia tidak ingin selamanya bersama pria yang berbagi kamar. Demi mempertahankan pacarnya, pria itu menghabiskan semua tabungannya, dan membeli sebuah kamar di gedung ini. Rumah baru berada di lantai 35. Perabotan rumah lengkap, dan ada balkon yang besar. Melihat semuanya lumayan, pria ini sangat senang. Pacarku pasti akan semakin menyayangiku. Tapi dia tidak tahu, rumah baru ini dipenuhi dengan lubang. Di saat pertama kali masuk pintu, dia tidak hati-hati meninggalkan kuncinya di luar. Pintu tutup tertiup angin, dan dia pun terkurung di dalam. Ia yang mendorong pintu dengan sekuat tenaga, membuat ganggang pintu menjadi patah. Dia menggunakan pinset untuk membuka pintu. Tidak ada gunanya, menendangnya, menabraknya, pintu itu ternyata sangat kokoh. Dia menelepon meminta pertolongan. HP-nya tidak ada baterai. Lalu kembali ke kamar untuk mengecas. Tapi juga mati listrik. Pria ini mulai panik. Dia meneriak dengan keras meminta pertolongan ke orang bawah. Tapi dia berada di lantai 35. Hantulah baru bisa mendengar. Seperti inilah hari ini ia berlalu di balkon. Akhirnya menerima kenyataan. Dirinya terkurung di lantai 35. Dia memeriksa semua barangnya sendiri. Sebotol air dan biskuit. Bisa bertahan berapa lama? Keesokan harinya, dia menemukan dirinya salah penanganan. Satu-satunya botol air tertiup oleh angin. Air pun tidak ada lagi. Dia berusaha lagi mencari cara untuk keluar. Melempar pintu dengan kipas. Semua yang bisa dilempar dicoba. Pintu tetap saja tidak bergerak. Dia mengeluarkan sebuah panci, dan mengetuknya ke besi balkon. Lalu mengeluarkan TV. Jatuh ke lantai bawah. Alhasil TV jatuh ke bawah. Penjaga di lantai bawah masih tidak mendengar. Pria ini menemukan ide lain. Dia mengeluarkan karton dan beberapa pasta gigi, dan menulis kata pertolongan di karton. Lembaran pertama dikeluarkan, dan jatuh di atap rumah orang lain. Lembaran kedua dikeluarkan, dan di sekeliling bawah tidak ada orang. Odol gigi sudah digunakan habis. Tidak disangka, dia hanya bisa membuka kain kasa di tangannya. Ada sebuah luka. Dia menggunakannya kukunya untuk mengambil darah, dan menulis buku dengan darahnya. Lembaran terakhir, berikan sedikit harapan. Kali ini lebih mendingan. Jatuh di balkon rumah orang. Menunggu orang mengambil baju yang dijemur. Kemungkinan akan melihat tulisannya. Pria ini menunggu dengan penuh harapan hingga malam. Alhasil seorang gadis keluar. Hingga dia selesai, dia tidak menyadari karton itu. Malam hari, pria ini kelaparan dan ingin mencari makan. Tiba-tiba dia mendengar suara aneh. Setelah melihat ternyata seekor tikus. Dia pun kaget dan pingsan. Keesokannya, sang pria mendengar suara air. Air sudah datang, tapi dia tidak berani masuk. Karena di balik pintu dapur ada terlihat ekor tikus. Kemudian pria hanya bisa menangis. Melihat air yang mengalir hingga habis. Dia menutup pintu dapur, dan melanjutkan permintaan tolong. Kali ini dia menemukan sebuah karton, lalu mengikatnya dengan tali, membuat katapel sederhana. Di saat menunggu gadis di lantai bawah muncul lagi. Dia mengambil batu dan melemparnya. Akhirnya berhasil melempar ke arah gadis. Dia lalu melemparkan batu lagi, dan mengenainya lagi. Terima kasih Tuhan. Gadis itu akhirnya melihat karton itu. Dia melihat tulisan di atas, dan langsung berjalan ke gedung sang pria. Pria sangat senang, langsung berlari ke depan pintu menunggu pertolongan. Tapi dia tidak tahu, di saat gadis bertanya di lantai bawah, dihalang oleh penjaga gedung. Dia memberitahunya, ini adalah bangunan yang belum selesai. Tidak ada yang tinggal. Gadis itu pun pergi. Pria yang melihat dari lantai atas merasa kesal. Dasar si penjaga. Beberapa hari kemudian, dia lapar dan haus. Sudah mulai berhalusinasi. Dia mengeluarkan lidah ke dalam botol, dan menggoyangkannya. Akhirnya meminum beberapa tetes air. Tapi beberapa tetesan air ini tidak bisa menghilangkan rasa hausnya. Sang pria sangat putus asa.
Sudah hari ke-6. Keran terus tidak ada air. Kelihatannya, dia hanya bisa mandiri. Melihat cairan yang kuning, pria ini juga sangat merasa jijik. Tapi demi bertahan hidup, tetap meminumnya. Setelah minum, perutnya langsung bergejolak dan tidak berhenti muntah. Dia pun semakin lemah. Beberapa hari kemudian, di saat pria merasa tidak ada harapan, tiba-tiba terdengar suara hujan. Dia langsung berlari ke balkon dan mengeluarkan lidahnya, segera meminum air hujan. Minum seperti ini sangat lambat. Dia mengambil panci kecil dan langsung meminumnya. Itu namanya tamak. Dia mengambil semua wadah dan mencabut kotak air kloset, menemukan sebuah kantong dan pipa. Kantong itu mengalirkan air ke dalam kotak air, dan air keluar lagi dari pipa. Dengan cepat sudah mengumpulkan seember air. Kemudian dia mendorong keluar kulkas dan mengisinya dengan air. Masalah air terselesaikan. Tidak lama kemudian, rumahnya masuk seekor burung. Dia menggunakan ketapel, dengan mudah membunuh burung. Dia membakarnya di atas api. Setelah dibakar, dia menusuknya dengan batang, lalu ke dapur mengambil piring. Siapa sangka saat kembali, melihat seekor tikus memakan burung yang sudah dibakarnya. Tikus ini mencuri satu-satunya biskuit si pria. Pria sangat marah. Dia mengejar dan memukul si tikus. Tapi setelah tenang, dia tetap mengambil sisa daging yang sudah dimakan tikus, dan pelan-pelan memakannya. Yang penting masih tetap harus hidup. Pria ini perlahan-lahan mengatur sikapnya. Dia mengerti pertolongan apapun tidak ada gunanya. Ingin hidup hanya bisa mengandalkan dirinya sendiri. Dan dia memperhatikan, balkon di lantai 30 tidak ada tiang pembatas. Hanya perlu turun 5 lantai ke bawah. Harapan untuk hidup sudah ada. Dia pun memutuskan untuk beraksi. Dia memotong pagar tiang pembatas dengan pelat logam AC. Perlahan-lahan terpotong. Kalau lapar ia memakan semut. Kalau haus ia meminum air hujan. Di malam hari menggunakan api membakar tiang pembatas. Menggunakan panci dan memukulnya. Beberapa hari kemudian, pria ini sama sekali tidak kepikiran. Tiang pembatas ini lebih kuat dari yang dibayangkan. Memotong begitu lama, hanya sedikit tergores. Si pria tidak menyerah. Dia tiap hari memikirkan kehidupan di luar sana. Bisa pergi kerja, bisa pergi main, bisa jalan-jalan dengan pacar. Dia tidak ingin mati. Hingga air hujan yang ditampungnya menjadi berlumut. Tidak bisa diminum lagi. Makanan juga sudah tidak ada. Tiang pembatas masih saja seperti itu. Dia mulai kesal. Dia tidak mau potong lagi. Dia menendang tiang pembatas dengan kuat. Terus-menerus menendangnya. Tendang lagi. Dan tendang lagi. Akhirnya tiang pembatas itu putus. Si pria akhirnya senang. Tapi dengan cepat kembali serius. Karena selanjutnya harus turun ke bawah. Lebih berbahaya. Dia menggerakkan badannya keluar dari balkon. Mulai turun ke bawah. Posisi pria itu sekarang berada di lantai 35. Kalau saja tidak hati-hati, badannya pasti akan hancur. Pria ini sangat ketakutan. Daripada menunggu mati, mendingan lepas tangan. Dia terus turun ke bawah. Setiap langkah penuh hati-hati. Tidak tahu tiang itu apakah bisa menahannya. Tiap langkah si pria akan berhenti menghembuskan nafas. Hal yang paling sulit adalah rentang antar lantai. Bagian kosong yang tidak ada injakan. Harus mengandalkan pegangan kuat tangannya. Terus turun ke bawah. Pria menyadari di bawah tidak ada tempat untuk injakan lagi. Dia buru-buru panjat kembali. Lantai selanjutnya adalah lantai yang tidak ada balkon. Kalau tetap saja turun pasti akan mati. Pria melepaskan tali pinggangnya dan jongkok. Tangan kanan memegang tiang. Tali pinggang diikat ke tiang. Mencobanya sepenuh tenaga. Berharap tali pinggang tidak putus. Pria itu mulai turun. Perlahan-lahan melepaskan tangannya. Badan sepenuhnya bergantung ke tali pinggang. Akhirnya si pria berhasil. Tapi ini masih belum selesai. Dia masih harus menggerakkan sedikit. Sangat dekat. Dia menahan nafasnya. Perlahan-lahan bergerak. Dan memegang dinding. Bergerak dengan sekuat tenaga. Akhirnya turun dengan selamat. Masih ada bahayakah? Dia ingin membuka pintu balkon. Dan ternyata dikunci. Jangan dong. Ini sedang mempermainkan aku ya.
Sang pria sangat emosi. Tubuhnya hampir saja jatuh ke bawah. Untungnya, dia menendang beberapa kali. Dia bisa masuk ke dalam dan berjalan ke arah pintu. Kali ini benar-benar sudah keluar. Pria pelan-pelan turun ke bawah. Beban tadi dan beberapa hari belum makan minum membuat badannya tidak bertenaga. Di saat keluar dari gedung, si pria pun pingsan. Tidak lama kemudian, pacarnya datang ke rumah sakit menjenguk sang pria. Sang pria sangat merindukannya, tapi di saat dia memegang tangan pacarnya yang sudah memakai cincin, dia tahu semuanya sudah terlambat, dan selama dia terkurung di lantai 35, semuanya karena rumah yang diinginkan pacarnya. Dia yang membeli rumah, masih belum sempat memberitahu pacarnya, malah sudah terkunci beberapa hari di rumah. Ada saatnya takdir mempermainkan manusia seperti ini. Setelah pacar meninggalkannya, sang pria menukar pekerjaan baru. Ia masih pekerja magang. Dia kembali ke rumah di lantai 35. Di sini ada kenangan dia menyelamatkan diri, juga membuktikan hal yang dia lakukan demi cinta. Tapi, mau berusaha bagaimanapun, hingga akhir tetap melewati hari-hari sendirian. Ya sudah, kamu suka dengan film ini tidak? Yang suka jangan lupa tekan tombol suka ya. Kalau ada pendapat boleh tinggalkan di kolom komentar. Dan mengapa di sisa hidupnya ia harus berpisah dengan anak-anaknya. Dan film pun baru saja dimulai. Di scene selanjutnya kita akan dibawa ke tahun 1766 atau 9 tahun sebelumnya, di mana kita akan diperkenalkan dengan seorang wanita muda bernama Caroline Matilda. Ia merupakan putri dari Leicester House Kerajaan Inggris. Sejak kecil dirinya memang dipersiapkan untuk dijodohkan dengan Raja Denmark ke-7 yang bernama Christian. Dan konon raja tersebut sangatlah tampan, menyenangi seni dan sastra. Sehingga Caroline sempat berpikir bahwa calon suaminya merupakan pasangan yang sangat sempurna. Hingga suatu hari sang ibu pun memanggil Caroline dan mengatakan bahwa saat ini sudah waktunya ia ke Denmark untuk menjadi ratu di sana. Dan dengan raut wajah bahagia, Caroline pun berpamitan dengan sang ibu. Dan ia pun melakukan perjalanan dari Inggris menuju ke Denmark. Sesampainya di wilayah kerajaan Denmark, ia pun disambut langsung oleh calon suaminya, yaitu Raja Christian dan beberapa pengawal pribadinya. Dan tidak dipungkiri, Raja Denmark tersebut memang terlihat tampan dan mempesona, sesuai yang diharapkan olehnya. Namun ada satu hal yang sedikit mengganjal di pertemuan tersebut, di mana ia melihat sang raja sedikit bertingkah seperti kekanakan. Ditambah saat mereka tiba di istana saat turun dari kereta, sang raja bukannya menyambut dan menggandeng tangan sang ratu di hadapan para rakyat dan anggota kerajaan lainnya, dirinya malah terlihat lebih perhatian dengan anjing peliharaannya dibandingkan dengan Putri Caroline. Namun sang ratu masih mengabaikan hal tersebut, karena dirinya berpikir bahwa sang raja sangatlah pecinta binatang. Dan di saat Caroline sudah berada di kediamannya, ia pun bertanya pada sang asisten mengenai barang-barang dan buku-buku miliknya yang sempat ia bawa dari Inggris. Namun sayangnya sang asisten berkata, kalau buku-buku Caroline tidak bisa diberikan kepadanya. Karena menurut penasihat kerajaan, buku-buku yang ia bawa dianggap tidak layak untuk dibaca di wilayah kerajaan Denmark. Karena menganut sistem kebebasan pendapat, yang mana hal tersebut sangat ditentang oleh kerajaan Denmark. Namun pelayan itu berjanji kalau dia akan mencarikan buku-buku yang tidak kalah bagusnya dari yang Caroline bawa, untuk dibaca oleh sang ratu di waktu senggangnya. Tentu saja setelah mendengar pernyataan sang asisten, Caroline pun terlihat tersenyum bahagia. Di malam harinya saat mereka sedang makan malam bersama, Caroline pun mencoba mendekatkan dirinya dengan Christian. Namun sayangnya sang raja itu malah bersikap dingin acuh tak acuh kepadanya. Di momen ini juga kita akan diperkenalkan dengan ibu dan adik tiri sang raja yang bernama Ratu Julian Marie. Yang kabarnya mereka berdua sangat tidak disukai oleh rakyatnya dan anggota kerajaan lainnya. Hal itu dikarenakan sang ratu menganggap kalau adik tiri sang rajalah yang berhak menjadi pewaris tahta, bukanlah Christian. Setelah acara makan malam selesai, Caroline yang kembali ingin menarik perhatian sang raja pun mencoba memainkan piano. Ia berharap dengan menunjukkan kebolehannya, sang raja akan mulai kagum dan peduli kepadanya. Awalnya memang sang raja nampak memperhatikan dan kagum terhadap permainan piano Caroline. Namun saat ibu tiri berbisik kepadanya dan mengatakan kalau bakat dan pesona Caroline terlihat sangat menonjol, sehingga ia sempat mendengar selentingan kabar
bahwa para bangsawan di kerajaan berpendapat kalau Caroline lah yang lebih tepat di singgasana kerajaan, bukanlah Christian. Sang ibu tiri pun kembali berkata bahwa Christian harus lebih berhati-hati terhadap Caroline. Jangan sampai pamor Caroline mengalahkan pamor sang raja. Setelah Christian mendapatkan bisikan dari sang ibu, ia pun terlihat mulai termakan oleh pernyataan tersebut. Sehingga tidak beberapa lama kemudian, tiba-tiba ia pun berteriak dan meminta Caroline segera berhenti memainkan pianonya. Ia berkata suara piano yang dimainkan oleh Caroline sangatlah berisik dan tidak nyaman di telinganya. Dan dengan kasarnya, sang raja pun menyuruh Caroline berdiri dan menyingkir dari hadapannya. Caroline yang mendapatkan perlakuan yang sangat buruk dari sang raja di depan para bangsawan lainnya, ia pun seketika menangis dan terlihat sangat malu. Ia bahkan tidak menyangka tujuannya bermain piano untuk menghibur dan mendapatkan perhatian sang raja. Namun yang ia dapatkan malah sebaliknya. Singkat cerita, semakin berjalannya waktu, Caroline semakin paham dan semakin sadar akan sikap dari sang suami yang sangat kekanak-kanakan, egois serta memiliki penyakit mental. Sehingga benar-benar membuat hidup Caroline berubah drastis. Ia tak pernah menyangka bahwa ia menikah dengan sang raja yang tingkah lakunya tidak mencerminkan perilaku sang raja. Seluruh angan-angan dan harapannya selama ini jauh dari yang ia harapkan. Namun di tengah kegalauannya tersebut, dirinya diberikan kepercayaan dari Tuhan dengan mengandung seorang anak setelah beberapa bulan menikah dengan Christian. Dan tidak lama kemudian, ia pun melahirkan bayi laki-laki yang sangat tampan sebagai calon penerus tahta kerajaan. Di sisi lainnya, tingkah laku sang raja sangat berkebalikan dengan raja-raja pada umumnya. Terlebih di saat ia mendapatkan putra mahkota, bukannya ia merayakannya, namun dirinya malah berpikir dan meminta izin kepada sang istri untuk liburan sendiri keliling Eropa selama setahun. Mendengar hal tersebut, Caroline pun sama sekali tidak peduli lagi dengan tingkah sang raja. Ia pun lantas berkata, ada ataupun tidak ada Christian di istana menurutnya sama saja. Ia bahkan sudah tidak memperdulikan kehadirannya, serta pasrah akan takdirnya, di mana ia harus hidup dengan seorang raja yang memiliki sikap seperti Christian. Di scene selanjutnya kita dibawa dan akan diperkenalkan dengan seorang dokter yang bernama Johann Friedrich Struensee. Dokter berasal dari Jerman yang memiliki cukup nama di wilayahnya. Di hari itu ketika ia sedang sibuk mengobati pasien-pasiennya, tiba-tiba saja ia dipanggil oleh pihak kerajaan untuk mengobati penyakit Count Raunzau. Count Raunzau yang memiliki sedikit pengaruh di lingkungan kerajaan pun merekomendasikan Dr. Johann untuk menjadi dokter pribadi sang raja. Dan bukan hanya sekedar menjadi dokter, dirinya pun harus merawat dan mendampingi sang raja yang memiliki riwayat penyakit mental. Setelah menimbang dan memikirkan tawaran tersebut, akhirnya Dr. Johann pun menyetujui permintaan itu. Dan tidak butuh waktu yang lama karena memang Dr. Johann sudah memiliki jam terbang yang tinggi, ia pun bisa melakukan pendekatan dengan sang raja Christian dengan tepat dan cepat. Waktu pun berlalu hingga sang raja kembali pulang ke wilayah kerajaannya di Denmark setelah melakukan tur perjalanan selama setahun penuh. Sesampainya di istana, seperti biasa, tingkah aneh Christian membuat semua orang di sekitar hanya bisa terdiam. Namun kali ini nampak sedikit berbeda. Bersama dengan Dr. Johann yang selalu di sampingnya, Christian bisa sedikit meredam emosinya. Sehingga Caroline yang melihat kejadian itu secara langsung menjadi penasaran dengan sosok Dr. Johann yang memiliki kemampuan merawat sang suami. Terlebih tersiar gosip bahwa Dr. Johann membawa pengaruh buruk bagi Christian yang membuat Caroline semakin dibuat penasaran dan ingin mencari tahu tentang kebenaran tersebut. Persahabatan raja dengan Dr. Johann semakin hari semakin intens. Hampir segala hal yang disukai oleh raja disukai juga oleh Johann. Dan secara tidak langsung, baru kali ini Christian seolah mendapatkan pengakuan dari orang lain. Di mana sebelum-sebelumnya dokter pribadi maupun orang-orang di sekelilingnya menganggap kalau dirinya adalah orang gila. Dan karena keakraban inilah, Dr. Johann sedikit demi sedikit menanamkan pengaruhnya kepada sang raja. Suatu hari Christian meminta pada Dr. Johann untuk bertemu dan berkonsultasi dengan istrinya Caroline. Sang raja berharap Dr. Johann bisa merubah sikap sang istri agar lebih menyenangkan daripada sebelumnya. Karena Christian percaya bahwa Dr. Johann bisa membuat hubungan ia dan istrinya menjadi lebih akrab dan tidak membosankan seperti sebelum-sebelumnya. Sehingga keesokan harinya atas perintah sang raja, Caroline pun datang menemui Dr. Johann.
Di saat Caroline sedang berbincang-bincang dengan Dr. Johan, tiba-tiba perhatiannya teralihkan dengan koleksi buku milik Dr. Johan. Dari sekian banyak buku yang terpajang, ada beberapa buku yang seharusnya tak ada di sana, karena buku tersebut dilarang oleh pemerintahan Denmark. Caroline pun lantas sedikit terkejut mengetahui hal itu, dan ia pun menanyakan, bagaimana bisa Dr. Johan mendapatkan dan menyimpan buku-buku itu. Dr. Johan pun kemudian menjawab bahwa dia punya koneksi bangsawan Denmark yang kemungkinannya menyimpan buku-buku terlarang itu. Dan saat itulah Caroline merasa adanya kecocokan antara dirinya dengan Johan. Ia pun mengambil buku karya Voltaire dan meminjamnya untuk ia baca. By the way teman-teman, buku-buku yang dilarang oleh pemerintahan Denmark pada saat itu adalah buku-buku tentang kebebasan berpikir, kebebasan berpendapat, dan berekspresi. Waktu pun berlalu. Melihat kondisi dan sikap sang suami yang mulai membaik, membuat Caroline mengungkapkan rasa terima kasihnya pada Dr. Johan. Dan dari sinilah mulai terjadi keakraban antara Caroline dengan Dr. Johan. Ditambah Caroline semakin merasa bahwa dirinya dengan Dr. Johan sama-sama memiliki pemikiran yang sama. Mereka sama-sama suka menjelajah dunia dengan membaca buku, memikirkan perubahan-perubahan terbaik untuk bangsanya, dan mengkritik kebijakan-kebijakan yang ada karena sangat merugikan rakyatnya. Dan tidak hanya itu saja, Dr. Johan pun mengajarkan kebebasan kepada sang ratu, sama seperti yang ia lakukan kepada sang raja, di mana ia mengajak sang ratu untuk menunggang kuda dan melakukan hal-hal yang ia sukai, sehingga membuat Caroline nampak bahagia, karena hal ini tidak pernah dilakukan selama ia diangkat menjadi ratu di kerajaan Denmark. Keesokan harinya saat berada di taman, Caroline terlihat sedang mencari-cari keberadaan Dr. Johan. Namun sayang ternyata saat ini Dr. Johan sedang tugas di luar untuk mengobati warga yang saat ini terserang wabah penyakit cacar. Wabah tersebut sangatlah menjadi perhatiannya karena banyak korban-korban berjatuhan pada saat itu. Di scene selanjutnya kita akan melihat ketegangan yang terjadi di istana, di mana saat itu putra mahkota yang masih kecil juga terjangkit penyakit cacar. Di pertemuan tersebut Dr. Johan pun mengusulkan kepada Dewan Istana agar putra mahkota mendapatkan vaksin telah ia buat sebelumnya. Hal itu bertujuan untuk menyelamatkan nyawa pangeran sebelum terlambat. Namun para dewa nampaknya menolak usulan tersebut karena vaksin itu belum terbukti manjur dan belum ada kajian efek sampingnya. Sehingga terjadilah perdebatan sengit antara mereka. Hingga pada akhirnya keputusan final pun diserahkan pada sang raja dan Ratu Caroline. Karena sang ratu dan raja sudah sangat percaya kepada Dr. Johan, ditambah dengan tidak adanya pilihan lain, akhirnya mereka pun setuju dengan usulan Dr. Johan. Beberapa hari kemudian setelah mendapatkan vaksin dan setelah mendapatkan pemeriksaan lebih lanjut oleh dokter istana lainnya, putra mahkota pun dinyatakan sehat bugar dan tidak ada ditemukan efek samping dari obat tersebut. Sehingga Ratu Caroline pun terlihat sangat senang dan sangat berterima kasih kepada Dr. Johan. Dan tidak hanya itu saja, sang ratu pun mengusulkan agar vaksin tersebut bisa diproduksi secara massal untuk menyelamatkan lebih banyak nyawa lainnya. Namun sayangnya saat usulan tersebut dibawa ke rapat Dewan Istana, dengan dalih keterbatasan biaya, pihak yang bertanggung jawab di kerajaan menolak mentah-mentah usulan tersebut. Sehingga Dr. Johan pun hanya bisa terdiam tanpa bisa berbuat apa-apa. Dan di momen itu juga Dr. Johan sadar kalau raja hanya dijadikan pion oleh anggota dewan. Tugasnya di sana hanya untuk menandatangani keputusan-keputusan yang telah mereka buat, demi kepentingan mereka sendiri. Suatu hari saat berada di kediamannya, Caroline mendapatkan beberapa lembar puisi dan secari kertas surat dari seseorang misterius, yang hanya menuliskan inisial namanya saja, yaitu JS, yang dapat kita tebak inisial tersebut tidak lain adalah Johan Struensee. Dan sejak saat itulah, Caroline pun mulai curi-curi pandang dengan Johan. Begitupun juga sebaliknya dengan Johan. Keesokan harinya saat Dr. Johan yang sedang asik membaca buku di taman, ia pun dihampiri oleh sang ratu. Mereka berdua pun terlihat mulai berbincang-bincang, di mana pembicaraan mereka mengarah ke aliansi antara mereka berdua, yang bertujuan untuk membebaskan sistem pemerintahan mereka dari pengaruh-pengaruh anggota dewan yang korup, yang lebih mementingkan kehidupan mereka daripada kepentingan rakyat. Sang ratu juga berharap agar Dr. Johan dapat mempengaruhi sang raja agar bisa tegas saat rapat dewan dan mengusulkan peraturan-peraturan baru yang lebih pro terhadap kepentingan rakyat. Setelah mendengar usulan dari sang ratu yang memiliki pemikiran yang sama dengannya,
Ia pun akhirnya setuju dan berjanji akan berusaha untuk meyakinkan sang raja agar kedepannya kepemimpinannya lebih diperhitungkan lagi oleh anggota saat rapat dewan. Singkat cerita, di malam harinya saat sedang menemani sang raja berendam air hangat, Johan pun memberikan masukan pada Raja Christian agar bisa berakting layaknya seorang aktris opera saat sedang memimpin rapat dewan. Dengan naskah dan skenario yang telah dipersiapkan sebelumnya, sang raja bisa berakting layaknya raja yang sangat berkuasa. Dengan begitu, sang raja dapat membuat keputusan berdasarkan yang ia sukai. Dan tentunya keputusan tersebut berdampak baik untuk kepentingan rakyatnya. Christian yang memang selalu mendengarkan kata-kata Johan pun tanpa pikir panjang menerima masukan dari dokter pribadinya tersebut. Dan benar saja, keesokan harinya Raja Christian secara tiba-tiba dan sangat antusias mengumumkan, mulai hari ini ia akan berperang terhadap kotoran dan bau tidak sedap yang selama ini menghantui wilayahnya, karena telah menyebabkan rakyatnya menderita, bahkan sampai meninggal dunia akibat dari bau busuk sampah yang menumpuk di jalanan. Dengan keputusan tersebut, ia akan menambahkan 3 kali lipat petugas kebersihan jalanan dengan dana yang diambil dari memangkas uang pensiun anggota dewan. Keputusan tersebut bersifat mutlak dan harus segera dilaksanakan. Setelah mendengar pengumuman dari sang raja, anggota para dewan pun hanya bisa terdiam dan menyetujui keputusan sang raja tanpa bisa berbuat apa-apa. Di malam harinya di suatu acara topeng yang diadakan di istana, Johan kembali melihat kehadiran sang Ratu Caroline. Dan tanpa basa-basi, ia pun mengajak Ratu cantik itu untuk berdansa dengannya. Dan bak gayung bersambut, Caroline pun menerima ajakan dansa tersebut. Namun tak berselang lama, secara tiba-tiba Johan pergi meninggalkan Caroline, karena dirinya merasa tidak pantas berada di hadapan sang Ratu Caroline. Namun tak berselang lama, Ratu Caroline pun segera menghampiri Johan. Dan saat melihat kehadiran sang ratu, Johan pun seketika langsung menciumnya. Karena perbuatan salah mereka dan takut ketahuan oleh pihak istana, Caroline pun segera sadar dan pergi meninggalkan Johan. Sejak kejadian malam itu, semakin hari Caroline menjadi semakin kepikiran dengan Johan, sehingga ia pun menuliskan sepucuk surat kepada Johan dan memintanya untuk datang menemuinya di suatu tempat pemukiman penduduk. Dan dari sinilah awal mula perselingkuhan antara Ratu Caroline dan Johan pun terjadi. Sejak saat itu diakuinya hidupnya menjadi bahagia setelah bertemu dengan Dr. Johan. Setelah sekian lama menderita akibat tingkah sang suami yang selama ini tak pernah membahagiakannya. Di sisi lainnya, perselingkuhan dan aliansi antara Dr. Johan dan Caroline mengantarkan Johan ke puncak kekuasaan Denmark. Tentunya dibantu oleh Caroline yang merupakan seorang ratu. Ide dan gagasan mereka pun diperbarui melalui suara sang raja demi mengubah peraturan-peraturan yang dianggap tidak masuk akal dan sangat memberatkan rakyatnya. Namun semua usulan dan usaha tersebut tidak semuanya berhasil, karena sebagian besar gagasan baru yang pro rakyat tersebut sangat merugikan kaum bangsawan dan anggota para dewan lainnya, sehingga mereka pun menolak dengan ketus usulan tersebut. Dan tidak hanya itu saja, para anggota dewan yang kecewa dan merasa terancam dengan keputusan-keputusan sang raja pun datang menemui dan meminta dukungan dari sang ratu. Sehingga secara bersama, mereka pun menemui ketua dewan pimpinan untuk mengeluarkan Johan dari istananya. Dengan alasan mereka tidak ingin sang raja mendapatkan masukan-masukan dari orang asing seperti Johan, yang membawa misi perubahan yang mengadopsi sistem peraturan dari negara-negara barat lainnya. Hingga akhirnya kekesalan mereka sampai puncaknya, di mana saat rapat dewan dibuatkan pemungutan suara antara anggota untuk mengeluarkan Johan dari istana. Dan jelas saja pemungutan suara berpihak pada ketua dewan dan sang ratu, di mana keputusan tersebut dari Johan harus diusir dari istana dan dilarang berada di wilayah kerajaan Denmark. Namun belum sempat Dr. Johan dibawa keluar dari istana, tiba-tiba sang raja berdiri dari tempat duduknya, berteriak dan mengumumkan bahwa ketua dewan saat ini diputuskan untuk pensiun dini. Dan tidak hanya itu saja, keputusan yang mengejutkan kembali terucap dari sang raja, di mana ia juga mengumumkan untuk membubarkan seluruh anggota dewan yang lama, dan bersama dengan Johan, sang raja Christian akan menyusun kabinet yang baru. Pada orde pemerintahannya, urusan negara telah diambil alih secara penuh oleh sang raja,
sehingga keputusan-keputusan yang dibuat oleh sang raja pun tidak ada yang bisa menolak. Bersama-sama mereka pun mulai melakukan perubahan-perubahan yang menuju ke arah yang lebih baik, dengan diberlakukannya peraturan-peraturan dan undang-undang baru. Hingga rakyat Denmark pun menyambut positif kebijakan-kebijakan reformatif ini. Singkat cerita, kerajaan Denmark pun mulai tersohor di seluruh dataran Eropa sebagai sebuah negara yang mulai menerima ide-ide baru dan tidak lagi konservatif. Bahkan Christian sang raja Denmark mendapatkan surat yang ditulis langsung oleh Voltaire. Surat itu berisi pujian dan kekagumannya akan sistem pemerintahan Denmark yang baru. Di lain sisi, kabar buruk menerpa Johan, yang mana ia diberitahukan oleh Caroline tentang kehamilannya yang mengandung anak Johan, sehingga membuat mereka berdua pun menjadi harap-harap cemas. Karena selama ini semua orang di lingkungan istana tahu, selama setahun terakhir Caroline tidak pernah tidur dengan sang raja. Sampai akhirnya Caroline pun memiliki ide untuk meminta Johan agar bisa merayu Christian agar mau tidur dengannya lagi, yang bertujuan agar bisa menutup-nutupi kehamilannya, yang seolah-olah anak tersebut adalah anak dari hasil hubungannya dengan Christian. Demi keselamatan anak yang dikandungnya, Caroline pun memutuskan untuk membatasi pertemuannya dengan Johan, sehingga mau tak mau Johan pun hanya bisa mengikuti kemauan Caroline. Selama kehamilannya ini, sikap Christian terhadap Caroline sangat berubah drastis. Ia semakin peduli terhadap sang istri, yang membuat Caroline semakin merasa bersalah akan dosa yang ia perbuat bersama dengan orang kepercayaan suaminya. Waktu pun berlalu. Suatu hari saat sang ratu sedang berjalan-jalan di taman, ia pun bertemu kembali dengan Dr. Johan. Di pertemuan tersebut, Johan mengatakan, di akhir musim ini ia akan pergi meninggalkan istana untuk kembali menjalankan tugasnya sebagai dokter. Dan sebelum pamit, ia pun meminta izin untuk memegang perut Caroline. Di sisi lainnya, tanpa mereka sadari, tingkah laku mereka dilihat oleh Ratu Kepala, yang jelas saja hal itu membuatnya kembali curiga. Di malam harinya, ia pun lantas memanggil satu persatu pelayan yang ada di istana. Hingga pada akhirnya ada satu pelayan yang mengaku kalau dirinya mengetahui perselingkuhan antara Caroline dengan Johan. Beberapa minggu kemudian, waktu persalinan Caroline pun tiba. Ia pun melahirkan seorang putri yang cantik rupawan. Di sana juga kita akan melihat reaksi sang raja, di mana saat ini ia terlihat sukacita berbeda jauh dibandingkan dengan kelahiran putra pertamanya. Dan di sana juga ada Johan yang hanya bisa memandangi putrinya dari kejauhan, tanpa berani mendekati sang putri. Di saat Johan akan pergi meninggalkan kamar Ratu Caroline, tiba-tiba sang ratu menghentikannya. Ia meminta Dr. Johan untuk tetap tinggal di kamarnya, dengan alasan ia akan merawatnya sebagai dokter pribadi. Dan tanpa pikir panjang, Johan pun menyetujui permintaan tersebut. Di momen ini kita akan kembali melihat kedekatan antara Caroline dan Johan. Mereka berdua pun menamai putri mereka Louise Augusta. Di sisi lainnya kita akan melihat ibu tiri sang raja bersama mantan anggota dewan lainnya sedang menyusun rencana agar bisa melengsarkan Christian dari tahtanya dan akan menggantikan posisinya dengan anak kandungnya, dengan cara memanfaatkan celah perselingkuhan antara Johan dan Caroline. Dan tidak hanya itu saja, mereka juga akan menyiapkan rencana yang lebih besar dengan memanfaatkan dukungan dari rakyat dengan cara menghasut dan memprovokasikan mereka. Di malam harinya, Johan mendapatkan kabar bahwa saat ini Christian sedang mengamuk di tempat hiburan malam, sehingga ia pun bergegas mendatanginya. Sesampainya Johan di sana, betapa terkejutnya ia saat mengetahui bahwa sang raja sangat marah besar kepadanya. Ternyata Christian sudah mengetahui perselingkuhannya dengan sang ratu. Meskipun ia berusaha menyangkal tuduhan itu, namun dengan bukti koran-koran serta pamflet-pamflet yang telah bersebaran, membuat Johan tidak bisa menyangkal dan menutupi kabar tersebut. Tidak butuh waktu lama, kabar aib perselingkuhan telah tersebar di seluruh kalangan masyarakat. Banyak berita miring yang memojokkan pemerintahan yang sekarang. Dan di sisi lainnya, berita itu tidak bisa dibendung oleh pemerintah, karena memang sebelumnya mereka telah menghapus undang-undang penyensoran berita yang beredar, sehingga mereka pun tidak bisa melakukan apa-apa. Singkat cerita, di suatu acara makan malam bersama, Christian kembali berulah. Secara tiba-tiba ia mengumumkan pada semua orang bahwa putrinya bukanlah anak kandungnya, melainkan anak dari dokter pribadinya yaitu Johan.
Sontak saja hal tersebut membuat Johan dan Caroline beserta para bangsawan lainnya nampak sangat terkejut mendengar pernyataan itu. Namun tak berselang lama, Johan pun menasehati sang raja kalau dirinya tidak ingin hidup sendiri seperti dulu lagi dan dicap gila oleh semua orang. Maka dirinya tidak boleh melakukan hal konyol seperti yang baru saja ia lakukan. Karena Christian percaya penuh dengan ucapan Johan, ia pun terlihat mulai melunak dan berkata kalau ia sudah memaafkan semua kesalahan yang Johan lakukan dan ia menginginkan kembali persahabatan mereka seperti dahulu. Di scene lainnya kita kembali akan melihat ibu tiri Christian yang kembali merencanakan dengan matang peristiwa besar yang akan terjadi di 2 hari ke depan. Dan tepat di tanggal 16 Januari 1772, ibu tiri Christian pun memulai rencananya untuk mengkudeta sang raja dengan mengirimkan ribuan massa ke depan istana dan menuntut Johan untuk dicopot karena pengkhianatannya. Dan tidak hanya itu, ia pun memaksa sang raja untuk mengembalikan susunan kabinet anggota dewan yang lama. Dengan alasan bahwa saat ini keselamatan sang raja sedang terancam, karena Ratu Caroline dan Johan sedang merencanakan pembunuhan terhadapnya. Meski di awal Chris tidak percaya akan hal tersebut, namun pada akhirnya ia pun mempercayai gosip itu, sehingga ia pun menandatangani pengembalian anggota dewan yang lama. Dengan ditandatanganinya surat penahanan terhadap Johan dan pemulihan anggota dewan, akhirnya Johan pun ditangkap dan dipenjara atas tuduhan konspirasi yang dilakukannya. Sedangkan Ratu Caroline diasingkan ke Kastel Kronborg tanpa membawa anaknya Frederick, yang merupakan putra mahkota yang saat ini berada di bawah asuhan ibu tiri Christian, yaitu Ratu Juliana. Selang waktu berlalu, Johan dikabarkan akan menerima hukuman pancungnya. Namun karena kebaikan hati Christian yang memaafkan segala kesalahan yang pernah dibuat oleh Johan, ia pun meminta agar anggota dewan kerajaan membatalkan eksekusi pada sahabatnya tersebut. Namun karena sistem pemerintahan telah kembali ke periode sebelumnya, di mana kekuasaan mutlak ada di anggota dewan, maka keputusan eksekusi tetap dilanjutkan. Setelah kekuasaan yang sangat singkat dari Desember 1770 sampai Januari 1772, Johan pun dihukum pancung di lapangan Denmark dan disaksikan lebih dari 30.000 orang atas tuduhan perselingkuhan dan konspirasi dengan sang Ratu Caroline untuk menggulingkan kekuasaan sang raja. Di sisi lainnya, di ruang rapat para anggota dewan, mereka pun memutuskan untuk melengsarkan Raja Christian dan memberikan tahta kerajaan kepada adik tirinya. Tidak jauh berbeda dengan Johan, nasib Caroline di pengasingan, ia pun terlihat sangat menderita karena harus tinggal sendiri jauh dari putra-putrinya. Dan di sini seperti yang kita lihat di awal scene tadi, di penghujung hidupnya karena saat ini sedang sakit keras, Caroline pun menuliskan surat kenyataan dan kebenaran hidup yang ia jalani kepada putra-putrinya. Ia berharap kelak anak-anaknya mengerti mengapa ibu mereka diasingkan. Pasca kematian Johan dan dilengsarkannya Raja Christian, negara Denmark kembali mengalami kemunduran. Banyak undang-undang pro-rakyat yang sebelumnya disahkan telah dicabut kembali, sehingga rakyat jelata kembali menjadi korban penindasan dan korupsi besar-besaran yang terjadi di ruang lingkup anggota dewan dan kaum bangsawan. Waktu pun berlalu hingga 10 tahun kemudian. Di sini kita akan melihat pelayan kepercayaan Caroline memberikan surat peninggalan sang ibu kepada putra-putrinya yang saat ini terlihat sudah beranjak dewasa. Di pinggiran sungai mereka pun membaca surat dari ibunya yang berisi pesan untuk kedua anaknya agar selalu berusaha memberikan harapan dan usaha terbaik untuk masa depan bangsanya. Sang ibu berkata, "Kalian memang tidak pernah mengenalku, dan ibu juga tidak tahu pendapat kalian tentang diriku. Terlepas kalian membenci ataupun sayang, namun tetap saja aku adalah ibumu. Dan ibu sangat berharap kalian berdua dapat membuat ayah dan ibumu bangga. Dari orang yang selalu menyayangi kalian, Caroline Matilda." Di akhir cerita kita diberikan kesimpulan bahwa Frederick dan Louis dengan setia menjaga sang ayah Christian yang terkena penyakit mental. Dan di umur 16 tahun, Frederick kembali merebut tahta sang ayah yang memang menjadi haknya. Sedangkan paman dan nenek tirinya diusir dari kerajaan. Dalam masa kepemimpinannya selama 55 tahun, hampir semua undang-undang yang pernah disahkan oleh Johan dikembalikan seperti semula. Dan tidak hanya itu saja, ia juga menghapuskan sistem perbudakan dan memerdekakan para petani. Dan film pun selesai. Di film ini kita kembali dihadapkan dengan dua sifat dan dua sikap yang berseberangan.
Di satu sisi, karena Dr. Johan dan dukungan dari Ratu Caroline lah, perubahan-perubahan era reformatif terjadi di Denmark. Karena jasa mereka berdua, Denmark berubah menjadi negara yang lebih baik. Namun di sisi lainnya, Ratu Caroline dan Johan merupakan pengkhianat terbesar di kehidupan Kristen, di mana Johan sangat dipercaya bahkan sudah dianggap seperti saudara atau orang tua oleh Kristen. Namun sayangnya kepercayaan tersebut malah disalahgunakan. Menurut Mimin, hukuman yang diterima Johan sangatlah pantas, karena dirinya telah lupa akan statusnya yang dulu hanya seorang rakyat biasa, setelah diangkat jadi kepercayaan raja dan memiliki kekuasaan tertinggi, namun dia salah memanfaatkannya. Kalau menurut pendapat kalian, siapakah di antara ketiga aktor utama di film ini yang paling disalahkan? Apakah Raja Christian yang berpenyakit mental namun penuh kasih sayang? Dr. Johan yang mencetuskan perubahan? Ataukah Ratu Caroline yang diperlakukan kurang pantas oleh suaminya? Silakan. Menjadi ayah dari 500 anak. Bagaimana rasanya? Ya, pria ini bernama David. Meski terlihat kumuh, tapi ia ayah dari 533 anak. 20 tahun lalu, David muda dan gagah. Karena butuh uang, ia memakai nama Starbuck dan mendonorkan spermanya di bank sperma. Jumlahnya sangat mengejutkan. Dari tahun 1988 sampai 1990. Starbuck menyumbangkan total 693 sperma selama 23 bulan. David mendapat kompensasi sebesar 24.000 USD. Karena kualitas spermanya bagus, bank sperma telah membantunya melahirkan 533 anak. Anak-anaknya kini sudah dewasa. Mereka ingin tahu siapa ayahnya dan menuntut di pengadilan. Mereka ingin tahu Starbuck yang sebenarnya. David tidak mengira, cuma dia orang yang memiliki 500 anak di dunia ini. Pengacara David memberinya setumpuk berkas berisikan informasi anak-anaknya. David menolak. Ini merupakan aib baginya. Siapa yang sanggup menerimanya? Tapi, David bukan manusia biasa. Setelah ia bangun, ia memungut lagi berkasnya. Ia penasaran, lalu mengambil secara acak. Ia sangat kaget, karena anaknya adalah atlet nasional. Saat bertanding, anaknya menggiring bola dan mencetak gol. David sangat bangga. Ia meneriakkan nama anaknya, lalu menggiring penonton berteriak. David tak mengira, ia bisa mencetak atlet nasional. Rasanya seperti lahir baru. Karena berhasil menggapai mimpinya, ia menutup mata dan mengundi berkas anaknya. David pergi ke bar untuk melihat anaknya. Tapi, anaknya kini adalah pelayan. Tapi, ia tampan dan punya mimpi. Hari itu, ia disuruh lembur. Padahal, ia mau berangkat casting. Kalau pergi casting, belum tentu ia berhasil. Tapi, kalau kehilangan pekerjaannya di bar, ia akan jadi gelandangan. Melihat anaknya gagal, David tidak tahu harus apa. Ia keluar dengan canggung. Melihat dari sudut pandang seorang ayah, ia tahu ia harus melakukannya. Ia masuk lagi ke bar dan memberikan kunci mobil ke anaknya. Ia akan menggantikan anaknya dan menyuruhnya pergi casting. "Kenapa kamu membantuku?" David tertawa dan berkata, "Aku mau membantu orang menggapai mimpi. Itu adalah kebahagiaanku." "Cepat, pergilah." Bos bar datang ke sana dan memecat anaknya. Tapi, siapa sangka, ternyata anaknya berhasil. Ia mendapat peran di salah satu film dan memulai karir barunya. Tampaknya 533 anak tidak banyak. David memutuskan untuk menemui mereka sebagai orang asing. Anaknya memiliki beragam pekerjaan. Ada yang jadi penjaga kolam, penyanti jalanan, pemandu wisata, dan ahli manikur. Anak lelakinya tampan dan ceria. Anak perempuannya cantik-cantik. Ia menjadi malaikat pelindung setiap anaknya. Penyanyi jalanan ini tidak laku. Tidak ada yang memberinya uang. Model ini berpakaian sangat seksi. Ia memarahi lelaki yang menggodanya. Tamu pemandu wisata ini pergi. Hanya David yang bertahan. Ia juga punya anak tukang mabuk. Ia berdiri di sebelah anaknya dan mengantarnya pulang naik taksi. David terus mengundi siapa yang ia akan temui selanjutnya untuk mencintai mereka dengan caranya. Tapi, hari ini dokumen yang ia pegang membuatnya sedih. David pergi ke panti rehabilitasi. Dia merupakan anaknya yang termuda dan paling tidak beruntung. Anaknya lumpuh dari lahir. Bahkan, ia tak bisa bicara. David tidak memberitahunya bahwa ia ayahnya dan tidak mengajak anaknya mengobrol. David menemaninya nonton TV, berjemur di luar, dan menyuapinya. Ia menyalahkan dirinya sendiri. Kalau bukan karena gennya, anaknya pasti normal.
David tidak tahu harus melakukan apa. Malamnya, David pulang dengan rasa bersalah. Perawat di sana berkata, "Kamu sudah melakukan yang terbaik. Perhatian adalah yang paling dibutuhkan anak itu." David lalu pergi ke komunitas anak-anak yang menuntutnya. David pura-pura menjadi ayah angkat putra termudanya. Ia tidak peduli ia dituntut. Ia berdiri menatap mereka. Beberapa wajah terasa familiar. Suasana hatinya campur aduk, meski ia tak mengenal mereka. Tapi ia mencintai masing-masing anaknya. Anak lelaki di sebelahnya memberi David mikrofon. Karena mengira ia mau bicara, ia mengambil mikrofon itu dan mengatakan isi hatinya. "Aji tahu aku tidak mengenal kalian. Tapi, aku mencintai kalian. Setiap dari kalian. Kalian bersusah payah mencari Starbucks. Tapi, jangan lupakan satu hal. Kalian semua adalah kakak adik. Kalian sudah menemukan satu sama lain." David juga ikut acara anak-anaknya. Mereka berkemah, barbecue, dan main layang-layang. Malamnya, mereka membakar api unggun dan berbagi cerita. Esok subuhnya, mereka melihat matahari terbit. Akhirnya, David mengatakan kebenaran pada putra termudanya. "Aku ayahmu." David menemui pengacaranya. Ia mau membuka identitasnya. Tapi, pengacara memberinya sebuah koran. Kasus Starbucks menjadi buah bibir masyarakat. Pihak bank sperma tetap merahasiakannya. Selama David tidak membuka identitasnya dan balik menuntut bank sperma, maka ia akan mendapat $200.000 kompensasi kerugian psikis. David tidak setuju. Ini sama saja dengan menjual anaknya. Tapi, di dunia ini ada 5 miliar manusia yang mencari identitas Starbucks. Ditambah dengan komentar buruk. Bahkan, istri David menganggap Starbucks adalah pria mesum. Bila David mengungkap identitasnya, maka dampaknya akan fatal. Malamnya, ia makan bersama dengan keluarga. Ayah David sangat gembira menyambut mereka. Ia bercerita tentang aib David di masa lalu. Meski David ini bukan orang hebat, penampilannya berantakan, tapi ia akan memberimu kejutan. Ayahnya ingat 20 tahun lalu. Sebelum istrinya meninggal, David membelikan mereka tiket pesawat ke Venesia. Bulan madu selama sebulan di Venesia merupakan impian orang tuanya. David juga ikut bersama mereka, dan menemani ibunya jalan-jalan sebelum ia meninggal. Kenangan itu sangat indah. Semua biaya perjalanan di Venesia ditanggung oleh David. Sesuatu yang dilakukan David akan membuatmu terkejut. Istrinya bertanya, "Kamu dapat uang sebanyak itu dari mana?" David hanya tertawa. "Itu rahasia. Sampai di sini kamu mungkin tahu alasan kenapa David menjadi Starbucks dan bola-balik ke rumah sakit. Selain kasus 500 anaknya, David masih punya satu rahasia lagi, yaitu hutangnya menumpuk. Rentenir sudah 5 kali menagih hutang ke rumahnya. David sudah terbiasa disiksa. Lalu, rentenir mencari ayah David dan menyiksanya juga supaya hutangnya dibayar. Keluarga David tahu. David mau tak mau mencari pengacara. Ia tidak akan membuka identitas dan menuntut balik bank sperma. Lagi pula ia butuh uang. Di persidangan, pengacara mengatakan alasan kenapa David harus menang. Tapi, saat melihat anaknya di TV, hati David tergugah. "Kami sangat kecewa. Tapi, kami percaya. Ayah melihat kami sekarang. Keputusan berada di tangannya. Kami melihat banyak media yang memakinya. Kami berharap ia tahu. Kami tidak menganggapnya jahat. Kami rasa dia telah memberikan hidup dan kebahagiaan kepada orang yang membutuhkan. Terima kasih." Kalau David membuka identitasnya, kompensasi $200.000 harus dikembalikan lagi. David yang ragu-ragu pulang ke rumah, lalu melihat ayahnya di sana. David frustrasi dan mengatakan ialah Starbucks. Siapa sangka ayahnya tidak marah dan malah tertawa. Dalam sekejap ia punya 500 cucu. Itu adalah kejutan terbaik baginya. David bertanya cara menyelesaikan masalah ini. Ayahnya mulai bercerita tentang kisahnya sewaktu muda. "Dulu, waktu aku pergi merantau, ayah dan kakekku memberikan semua tabungannya sebesar $10. Saat itu aku bersumpah harus mengembalikannya 1000 kali lipat. Tapi, sampai ayahku meninggal, aku dan ibumu masih miskin. Sekarang aku sudah sukses, tapi ayahku sudah meninggal.
Tapi, kebahagiaan terbesarku adalah setiap hari berada di sisimu. Seperti ayahku membantuku, aku juga mau membantumu. Ambil $10 ini. Uang ini akan memberimu keberuntungan. David yang mengira akan diberi banyak uang agak kecewa. Tapi, ayahnya mengeluarkan sekantung uang lagi. Tuh, banyak kan? Ayahnya menyemangati David. David akhirnya membuka identitasnya. Ia mengirim email ke stasiun TV. Saat ia mengumumkan identitasnya, istrinya melahirkan. Ibu dan anaknya selamat. David terkejut bukan main. Anak-anaknya datang ke rumah sakit. Mereka membawa banyak hadiah untuk merayakan. David dipeluk ratusan orang. Tapi, yang paling bahagia adalah bayi David. Begitu lahir sudah punya 500 saudara. Oke, film selesai. Aku kaki minyak, sampai jumpa. Ini saya akan merangkum film yang berjudul The Oz. Film ini menceritakan pasukan Belanda yang berusaha menguasai negara kita. Meski Presiden Soekarno menyatakan Indonesia telah merdeka, tapi niat Belanda tidak akan mudah, karena Laskar Pejuang kita akan melawan mereka dengan serangan gerilya. Indonesia merdeka! Tanpa berlama-lama, langsung saja kita ke alur ceritanya. Di awal film, kita diperlihatkan sebuah kapal berlabuh membawa pasukan Belanda. Seorang prajurit yang bernama Matthias Kohan mengenalkan dirinya kepada Johan de Vries. Sesampainya di pos, mereka diberi seragam dan sebuah senapan. Mereka akan dikirim ke Semarang untuk bergabung dengan Divisi B. Sebelum berangkat, Mayor Pendes memberi pidato yang berisi propaganda. Mayor menjelaskan, misi mereka adalah merebut Indonesia kembali ke tangan Belanda setelah Jepang dikalahkan oleh sekutu mereka, yaitu Amerika. Mayor Pendes menuduh Bung Karno adalah boneka Jepang karena telah memerintahkan seluruh rakyatnya untuk berjuang mengusir Belanda dari tanah air Indonesia. Keesokan harinya mereka menuju ke Semarang dengan menaiki sebuah truk. Perjalanan mereka sangat menyenangkan karena disuguhi pemandangan yang begitu indah. Setibanya di Semarang, mereka akan menempati sebuah camp yang bernama Macan Liar. Seorang kawan yang berada di camp lebih dulu memperingatkan mereka agar tidak mempercayai penduduk lokal, karena sesungguhnya rakyat Indonesia ingin mengusir tentara Belanda. Kemudian pemimpin camp yang bernama Komandan Mulder dengan tegas menjelaskan peraturan yang harus dipatuhi oleh pasukannya. Karena esok paginya, Johan dan Matthias akan diberi tugas untuk berpatroli yang dibagi dalam 3 grup berbeda. Karena patroli ini sangat penting untuk memberi keyakinan pada rakyat lokal bahwa Belanda hadir untuk memberikan perlindungan dan membangun kembali negara Indonesia. Keesokan paginya, para prajurit melaksanakan patroli pertama. Dat was zeker lekker. Oh, wat lekker. Was het lekker? Aan. Hingga mereka bertemu dengan seorang petani. Lalu Johan menanyakan keberadaan orang-orang yang dianggap mencurigakan. Ia juga mengatakan tujuan mereka untuk membantu rakyat Indonesia memberantas pejuang yang mereka anggap teroris. Tidak, Tuan. Saya tidak melihat. Sesampainya di sebuah perkampungan, mereka disambut oleh bapak-bapak. Ia mengatakan jika di desa ini masih aman dan tentram. Sebelum melanjutkan perjalanan, mereka diberi air minum kelapa untuk melapaskan rasa haus mereka. Kemudian regu patroli sampai di sebuah perkebunan yang diolah Belanda. Seorang penjaga di sana mengatakan bahwa selama 3 bulan menjaga perkebunan tidak pernah ada kejadian apa-apa. Kemudian mereka masuk ke dalam ruangan yang sebelumnya pernah dijadikan markas tentara Jepang. Ternyata perkebunan ini dulunya bekas milik keluarga bangsawan. Dan tiba-tiba mereka mendengar suara tembakan. Rupanya para prajurit telah menembak seekor monyet, lalu dipanggang sebagai santapan malam mereka. Di depan api unggun mereka menghabiskan malam bersama. Zal ik niet, vergeet mij niet, die in de vreemde. Di pagi harinya Johan terbangun setelah mendengar suara teriakan.
Bocah itu memberitahu bahwa desanya didatangi kelompok yang dicari oleh tentara Belanda. Mereka pun segera melihat apa yang terjadi. Setibanya di sana, tentara Belanda melihat 2 warga telah dibunuh dengan keji. Johan mulai tersadar jika ia sedang berada di peperangan yang sadis dan brutal. Tapi saat ini, tentara Belanda tidak bisa mengejar gerombolan pelaku yang sudah kabur bersembunyi ke dalam hutan. Singkat cerita, prajurit Belanda sampai di sebuah pasar. Di sana, Johan membeli pecel sambil memandangi gadis manis. Hingga dirinya melihat seorang warga yang dihajar oleh sisa-sisa tentara Jepang. Johan yang kasihan mencoba untuk menghentikan mereka. Ada apa? Bapak itu mengatakan jika tentara Jepang ini telah mencuri barangnya. Tak lama, seorang perwira bernama Raymond Westerling datang dengan menodongkan pistol di kepala perwira Jepang. Ketegangan pun terjadi saat mereka saling menodongkan senjata. Raymond dengan kepercayaan dirinya terus mengancam perwira Jepang itu agar segera pergi. Johan pun terkesima melihat keberanian Raymond yang seorang diri melawan para tentara Jepang. Hingga nama Raymond menjadi perbincangan di kalangan prajurit muda. Diketahui Raymond dijuluki The Truck atau si orang Turki. Ia dibesarkan di Istanbul. Perwira yang cerdas dan efisien dalam menjalankan tugas. Ia pernah mengikuti pendidikan militer di Angkatan Laut Inggris. Ketika malam tiba, Johan bersama rekan-rekannya sedang menikmati keramahan rakyat pribumi dengan minum-minum sambil menyaksikan pertunjukan seni budaya. Suasana malam semakin hangat saat mereka mengunjungi area prostitusi. Lalu Johan memilih seorang gadis yang bernama Gita. Esok harinya, kelompok regu Johan dan Matthias berpatroli di area persawahan Klewang. Johan berusaha mencari tahu keberadaan pejuang gerilya Indonesia. Tak terasa sudah 3 bulan lamanya, tapi mereka tidak menemukan petunjuk lokasi para pejuang kita. Pejuang gerilya bagai hantu menyerang tiba-tiba, kemudian menghilang tanpa jejak. Prajurit Belanda terus berpatroli sambil menikmati indahnya pemandangan alam. Tanpa tersadar mereka tersesat. Kopral Cullen lalu memutuskan semua prajuritnya untuk menyeberangi sungai. Dan tiba-tiba para pejuang kita menyerang di saat yang tepat sambil bersembunyi di balik semak belukar. Para prajurit membalas serangan dengan menembak segala arah. Akibat tembakan itu, Luka Werner mengalami pendarahan hebat dan ia meninggal dunia. Karena serangan itu membuat mental mereka semakin tertekan. Mereka pun teler di sebuah bar. Hingga Matthias menghina Ratu Belanda yang tak bisa apa-apa ketika Nazi menculik keluarganya. Tapi seorang lelaki yang tidak terima ratunya dihina, ia marah lalu menghajar Matthias dan tawuran pun tak bisa terhindarkan. Hingga petugas datang menghentikan mereka. Sementara Johan pergi ke tempat kita untuk melampiaskan nafsunya. Esok harinya, Cullen dan Johan disidang oleh Komandan Mulder yang menuduh mereka lalai dalam menjalankan tugas yang mengakibatkan Werner tewas diserang pejuang kita. Komandan juga memberitahu jika konflik ini sedang mendapat perhatian khusus dari atasannya di Jakarta. Beberapa hari kemudian mereka menangkap seorang pria yang diduga pelaku penembakan Werner. Semua prajurit di camp ingin menghajarnya, namun aksi mereka dihentikan oleh sang komandan. Tak lama Raymond datang untuk menginterogasi pejuang itu dengan menyiksanya agar memberitahu keberadaan kelompoknya. Meski disiksa sampai menjerit kesakitan, pejuang kita tidak memberikan jawaban. Lalu dengan lantang menyuarakan, Indonesia merdeka! Keesokan paginya, seorang bapak-bapak mendatangi camp. Maksud kedatangannya untuk minta pertolongan kalau putrinya telah dibawa oleh para pemberontak. Ia memberitahu persembunyian Laskar Gagak Hitam yang selama ini meneror pasukan Belanda. Akan tetapi Komandan Mulder menolak karena lokasinya sangat jauh dan menurutnya ini sebuah jebakan. Mendengar itu, Raymond malah tertarik mencari kelompok Gagak Hitam.
dengan mengajak Johan dan Samuel, yaitu orang yang terlibat tawuran tempo hari. Kamu siap? Siap. Di malam itu mereka menembus hutan. Setelah berjalan cukup lama, akhirnya mereka sampai di persembunyian pemberontak. Raymond menyuruh Johan dan Samuel berjaga di luar. Dengan keahliannya, Raymond mengendap-endap menghabisi satu persatu pemberontak yang sedang berjaga. Hingga akhirnya mereka sukses menyelamatkan semua sandera. Setelah misi itu, Johan semakin dekat dengan Raymond, menerima semua pandangan serta idealismenya. Tapi persahabatan mereka tak bisa mengobati rindu Johan pada keluarganya, yang ternyata ayah Johan anggota Nazi. Suatu hari, Johan dan Matthias diberi tugas untuk membebaskan pejuang kita, karena hasil kesepakatan dari atasan. Tapi Johan sudah terpengaruh dengan idealis Raymond. Dia malah membunuh pejuang kita. Kemudian Raymond mengajak Johan masuk ke dalam hutan, menemui Laskar Islam untuk membuat kesepakatan memberitahu lokasi kelompok yang berideologi komunis. Raymond menyatakan negeri ini sedang dalam kekacauan. Setelah kepergian Jepang dan Inggris, telah muncul organisasi yang saling bermusuhan karena perbedaan ras, etnis, dan agama. Tapi sebenarnya rakyat Indonesia hanya ingin kedamaian membangun negaranya. Sementara Johan yang telah jatuh hati, ia memberi hadiah dan uang untuk memikat hati kita. Malam itu Johan diajak oleh Raymond menemani meeting rahasia, karena sebelumnya seorang calon komandan pasukan khusus sudah disergap dan dibunuh oleh pejuang kita. Karena hal itu Raymond ditunjuk menjadi pemimpin pasukan khusus. Akan tetapi Raymond menolaknya. Ia mengatakan jika saat ini masih banyak kerusuhan di mana-mana, dan pihak Belanda harus mengambil langkah pasti untuk meredam pemberontakan agar Belanda mendapatkan kepercayaan dari rakyat Indonesia. Sang mayor memberi Raymond kebebasan dan kekuasaan penuh dalam menjalankan tugasnya. Kemudian Raymond Westerling merekrut beberapa prajurit dari kamp Macan Liar. Raymond melatih pasukannya untuk menjadi prajurit yang tangguh. Singkat cerita, pelatihan pasukan khusus telah selesai. Raymond mengajak Johan dan Samuel menemui seorang pejabat yang memberikan tugas khusus di luar Jawa. Raymond menyuruh Johan agar bersiap-siap karena mereka akan berangkat esok hari. Dan tak lupa Johan pergi ke rumah kita untuk pamit sekaligus bermesraan. Tapi yang ia dapat hanyalah kebohongan. Siapa dia? Jangan tembak. Karena selama ini kita sudah punya calon suami. Johan yang patah hati berusaha melupakan semuanya. Sebelum berangkat, pasukan telah bersiap di bibir pantai. Tak lama Raymond datang membawa surat perintah membereskan pemberontak di Pulau Celebes, Sulawesi Selatan. Singkat cerita, mereka telah sampai di Celebes. Lalu mereka bergerak menuju desa Lisowe, yang diduga tempat persembunyian para pejuang yang mereka anggap teroris. Mereka langsung mengobrak-abrik rumah, lalu mengumpulkan semua warga di tanah lapang. Kemudian datanglah Raymond dengan membawa 15 nama yang dituduh sebagai teroris. Raymond menyuruh warga maju ke depan jika dipanggil namanya. Puang Side. Kah kamu Puang Side? Benar. Setelah Raymond menghabisi semua pejuang kita, Johan dengan raut wajah kebingungan mengubur mayat-mayat menjadi satu liang. Setelah kejadian itu membuat pikiran Johan tak tenang. Lalu Johan menemui Raymond untuk mengetahui alasan mengapa membantai rakyat tanpa melakukan interogasi. Raymond menjelaskan kalau dirinya memiliki daftar nama yang terjamin kebenarannya. Jika ia salah tembak, pihak Belanda akan tetap membenarkan tindakan tersebut, karena memberantas semua pemberontak adalah misi ini. Setiap hari pasukan Belanda menyisir desa demi desa, membantai warga atas nama memberantas teroris. Raymond juga menyuruh Johan dan Matthias menembak warga.
Sesampainya di gereja tua, Yohan mengingat dosanya membunuh orang yang tidak bersalah. Tangisan dan darah sudah menjadi pemandangan Yohan setiap hari. Ketika Raymond memanggil warga yang bernama Kacau Numang, ia mengaku dirinya telah dijebak oleh temannya dan mengatakan kalau dirinya tidak pernah ikut dalam perjuangan. Tapi Raymond yang tak menerima alasan itu langsung menodongkan pistolnya. Saat akan menembak, Yohan menghalanginya. Met alle respect, meneer. Raymond menyuruh Yohan agar tidak ikut campur dalam urusan ini, atau Yohan akan ditembak dalam waktu 3 detik. Raymond menganggap Yohan pengkhianat karena menghambat misi ini setelah diberi kesempatan membela negara. Raymond juga membuka aib Yohan dengan mengatakan kalau ayah Yohan ternyata anggota Nazi di Belanda. Raymond melepas Yohan agar pergi menuju pantai untuk berlindung di kapal Belanda. Tapi Yohan akan dikejar oleh 3 prajurit yang akan membunuhnya. Dengan bekal sebuah pisau, Yohan segera kabur menembus hutan. Ketika Yohan sedang beristirahat, ia melihat prajurit yang memburunya. Bukannya kabur, Yohan malah berencana menghabisi mereka. Berkat kemampuannya menjadi pasukan khusus, Yohan berhasil menghabisi mereka satu persatu. Dari balik kegelapan, Yohan menodongkan pistolnya di kepala Matthias. Mulai sekarang tak ada lagi rasa persahabatan di sana. Yohan meminta seragam Matthias agar bisa masuk ke kapal. Ketika Yohan berjalan menuju kapal, dia dikagetkan dengan datangnya Raymond. Ternyata semua ini adalah jebakan Raymond. Kini Yohan yang sudah tak peduli dengan nyawanya dan tiba-tiba tembakan Raymond tidaklah fatal karena hanya seperti luka sayatan. Dan film beralih ke masa depan di masa Perang Dunia telah usai. Yohan kini sudah kembali ke Belanda mengunjungi ibunya. Sang ibu menyuruh Yohan agar mencari pekerjaan baru. Akhirnya Yohan mendapatkan pekerjaan menjadi buruh pabrik. Di saat libur, Yohan menyempatkan diri menjenguk ayahnya yang sedang dipenjara. Sang ayah menjalani hukuman seumur hidup atas tuduhan pengkhianat negara. Yohan memberitahu jika ibunya telah meninggal dunia. Kini Yohan semakin depresi menjalani hidup tanpa arah dan tujuan. Ia mencari teman-temannya ketika menjadi tentara. Sampai di sebuah gedung teater, di sana Yohan menyaksikan Raymond sedang melakukan aksi panggung. Yohan lalu menemui Raymond setelah pertunjukan selesai. Melihat kedatangan Yohan membuat Raymond terkejut. Yohan melepaskan sebuah tembakan membalas apa yang telah dilakukan Raymond di masa lalu. Dan setelah itu, Yohan bunuh diri. Film ini didedikasikan kepada korban kekejaman Raymond Westerling. Dari film ini kita bisa melihat sudut pandang dari sisi pasukan Belanda yang menjajah tanah air kita. Sebagai generasi penerus bangsa, selayaknya kita menghargai pengorbanan para pejuang kemerdekaan negara Indonesia tercinta. Terima kasih buat teman-teman semua yang sudah menonton video ini sampai selesai. Jika Anda suka dengan video di channel ini, silakan tekan tombol like, subscribe, dan aktifkan loncengnya. Kalau sudah, saya ucapkan terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya.